yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus minggu lalu, ada dua hari raya atau pesta yang penting di dalam gereja, yaitu hari Jumat yang lalu, hari raya Hati Kudus Yesus, atau hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Lalu pada hari Sabtu kemarin itu hari raya Hati Suci Santa Perawan Maria. Ketika merenungkan bacaan-bacaan itu dan juga bacaan Injil hari ini, saya lalu kemudian berpikir di dalam hati tentang kenyataan dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya dalam hati ialah, bagaimana mungkin orang misalnya bisa membunuh orang lain, membunuh dengan pedang, ya. Bisa jadi juga membunuh dengan kata-kata, itu lain soal. Tapi ini membunuh dengan pedang misalnya. Bagaimana mungkin seorang ibu tega menggugurkan anak atau janin di dalam kandungannya, atau membunuh anaknya? Kita baca itu di media sosial. Kita bisa menyaksikan itu di televisi. Bagaimana mungkin anak tega membunuh orang tuanya? Padahal ajaran kita atau tradisi kita yang mengatakan ya memaki-maki orang tua saja itu awas kepala, awas kena kutuk. Ya. Tapi bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin orang bisa menyakiti hati orang lain, menyebarkan berita-berita bohong, hoax, menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang tidak manusiawi? Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah orang ini tidak memiliki hati? Ya. Apa dia tidak memiliki hati? Ya, bukan hati secara biologis, ya, secara fisik. Dan apakah dia tidak punya perasaan, hati yang ada kaitannya dengan perasaan afektif, atau hati yang ada kaitannya dengan sensus religiosus, cita rasa keagamaan, cita rasa kristianitas kita? Bagaimana ia bisa melakukan hal itu? Pertanyaan lebih lanjut kita bisa ajukan, kalau demikian adanya, kuasa mana yang mempengaruhi orang-orang seperti ini sehingga bisa melakukan seperti itu? Situasi apa? Keadaan apa? Mungkin ada suatu kuasa lain, kuasa kejahatan yang menguasai dia sehingga dia melakukan hal-hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita merayakan hari raya Hati Yesus yang Maha Kudus, kita diingatkan kembali bagaimana Yesus itu sendiri yang memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Dia berkata, belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Filsafat berbicara tentang kerendahan hati Allah. Ya, memang susah ya. Bagaimana kita berbicara tentang Allah yang rendah hati? Yang rendah hati itu biasanya manusia.
Tapi ini yang disebut antropomorfistis, artinya gaya bahasa manusia untuk mengungkapkan sedikit dari misteri Allah itu. Bagaimana kerendahan hati Allah itu? Ya, Allah yang berada di dalam surga melalui inkarnasi, ya, mengutus putranya Yesus Kristus menjadi manusia sama seperti kita, ya, kecuali di dalam dosa, ya, menjadi sama seperti kita, bahkan menderita sengsara lalu kemudian wafat di kayu salib. Untuk apa? Untuk mengajarkan hal-hal kebaikan, kebenaran, kejujuran, hal-hal yang indah, hal-hal yang elegan, ya, di dalam kehidupan kita. Ya. Dia menjadi saksi untuk semuanya itu. Dia mengorbankan dirinya. Ya. Yesaya berbicara tentang the suffering Messiah, Mesias yang menderita. Orang yang bukan Katolik tidak bisa menerima hal ini. Bagaimana mungkin seorang Allah bisa menderita? Bagaimana mungkin seorang Mesias bisa menderita? Hanya orang Katolik yang bisa mengerti tentang kerendahan hati Allah dalam bahasa antropomorfistis tadi. Dia rela menderita untuk apa? Untuk keselamatan kita, menjadi patron bagi kita, menjadi contoh bagi kita, menjadi teladan di dalam kehidupan kita, supaya kita jangan mengikuti nafsu kita, jangan dikendalikan oleh nafsu kita, tapi kita dikendalikan oleh logika yang diberikan Tuhan kepada kita, yang kita sebut sebagai kebenaran. Tapi tentu bukan saja dengan logika, tapi terutama dengan hati, sehingga kita melihat apa yang baik di dalam suatu kebenaran. Kita dapat melihat apa yang menyempurnakan kita, apa yang membahagiakan kita, apa yang menyelamatkan kita dari logika tadi atau dari kebenaran itu. Itu kerendahan hati Allah. Dia lemah lembut. Ya, mungkin di dalam seluruh Injil kita hanya melihat satu kali, ya, bagaimana Yesus ngamuk-ngamuk di dalam gereja. Yesus, ya, digambarkan oleh penulis Injil, dia juga sebagai manusia karena dia melihat orang berdagang di dalam bait Allah. Itu dia marah sekali. Jangan menjadikan rumah Bapakku sebagai tempat jualan, sebagai tempat bisnis, sebagai tempat, ya, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya, Nabi Yesaya juga menggambarkan, ya, kemurahan hati Allah, kebaikan hati Allah, kerendahan hati Allah itu dengan gambaran seorang gembala yang baik. Seorang gembala yang baik. Ya, dikatakan di situ yang terluka diobati, yang hilang dicari, kemudian ketika ditemukan itu dirawat dengan baik, ya. Ya. Yang tersesat dikembalikan ke jalan yang benar, dikembalikan ke kandang. Dia membawa mereka ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Ya, itu kebaikan Allah sebagai seorang gembala. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Hari Raya Hati Suci Santa Perawan Maria juga menyampaikan kepada kita bagaimana kerendahan hati Bunda Maria ya terhadap panggilan Allah itu sendiri. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan sepanjang hidupnya dia benar-benar mengkonsekrasikan dirinya kepada Tuhan. Memang diceritakan dalam tulisan apokrif bahwa Bunda Maria ini ketika masih muda, mungkin umur 15-16 tahun, dia berniat untuk ya masuk semacam biara. Ya. Jadi dia mau hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak menikah. Ya. Karena itu dia memang sudah memiliki hati yang suci di hadapan Tuhan, sehingga begitu dia dipanggil untuk menjadi ibu Tuhan. Sebagai manusia dia sempat bimbang, tapi dia yakin bahwa Allah pasti punya rencana yang indah bagi dia, dan bukan cuma bagi dia, tapi bagi seluruh umat manusia. Dan dalam bacaan Injil yang ditampilkan dalam perayaan Hati Suci Santa Perawan Maria ini, bagaimana Bunda Maria ketika bersama Santo Yosef pulang dari suatu perayaan di Yerusalem, dalam perjalanan Yesus tiba-tiba hilang, lalu kemudian dia kembali ke Yerusalem mencari selama 3 hari bersama Yosef, lalu kemudian ditemukan di dalam bait Allah. Yesus lagi berbicara dengan para ahli-ahli kitab, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Dan ketika orang bertanya, ya, itu ibumu, itu ayahmu, ya. Kitab suci berkata, Yesus menjawab, ibuku dan ayahku adalah mereka yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Lalu kemudian ketika Yosef dan Maria mengatakan, "Nak, kami sudah mencari engkau selama 3 hari, ternyata engkau di sini." Dia menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dikatakan Bunda Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya, dan oleh peristiwa iman sejak dia dipanggil untuk menjadi ibu Tuhan, dia berkembang di dalam iman sampai kemudian kita menyaksikan di bawah salib Bunda Maria tidak terkapar menangis meraung-raung karena putranya disalibkan, tapi dia tegak berdiri menyaksikan bagaimana putra tunggalnya disalibkan. Dan masih banyak kesetiaan Bunda Maria setelah itu, bagaimana dia bertekun berdoa bersama para rasul di ruang atas, ya, lalu sampai Roh Kudus dicurahkan ke atas para rasul, ke atas gereja, dan ke atas kita sekalian. Dan ada yang menarik dari bacaan Injil hari ini. Ketika Yesus berkata, "Jangan takut kepada orang, karena tidak satupun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak satupun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui." Saya tadi sempat berpikir ayat ini dengan sesuatu yang biasa dalam kehidupan kita. Katakanlah ketika kita berhadapan dengan masalah hukum, kenapa kita takut misalnya? Karena apa? Karena kita tahu kebenaran akan terungkap. Bagaimanapun juga kebenaran akan terungkap. Ada pepatah yang mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh juga.
Sepandai-pandainya orang menyembunyikan dosa dan kesalahan, ya pasti terungkap juga. Dan yang terakhir, Yesus berkata tadi, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku di sorga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapa-Ku di sorga. Kiranya ini menjadi bahan permenungan bagi kita, bahwa di dalam kehidupan kita jangan coba-coba menyangkal Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jangan coba-coba menyangkal kebenaran di dalam kehidupan kita. Kita jangan coba-coba menyangkal hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang elegan, hal-hal yang menyelamatkan, membahagiakan, mensejahterakan, singkatnya hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Karena semuanya itu merupakan representasi kasih Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan kita.